Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilis Mena dari 11 IPS 2 nomor absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konflik dan materi kekerasan. Nah, yang pertama adalah materi konflik. Di sini saya mengambil contoh konflik rumah tangga. Apa sih faktor penyebab konflik rumah tangga? Yang pertama adalah perbedaan antar individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Manusia adalah makhluk konflik, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan, baik secara sukarela maupun karena adanya paksaan dari pihak lain. Yang kedua adalah faktor keuangan. Masalah keuangan adalah salah satu pemicu utama dalam banyak konflik. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi sering menjadi momok bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Tidak heran jika kita sering menyaksikan di televisi atau di koran di mana seorang suami tega membunuh istrinya karena sang istri terlalu banyak menuntut dan begitu juga sebaiknya. Dan yang keempat adalah kurangnya komunikasi. Keluarga yang terlalu sibuk dengan urusannya dan pekerjaan masing-masing tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu terjadinya konflik. Dan yang kelima adalah perselingkuhan. Perselingkuhan bisa menimbulkan konflik yang besar dalam keluarga, bahkan memicu timbulnya perceraian. Termasuk dalam teori apa sih konflik rumah tangga ini? Nah, konflik rumah tangga ini termasuk dalam teori transformasi balik, yaitu karena menganggap bahwa konflik disebabkan oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Konflik rumah tangga ini termasuk bentuk konflik sekretarian, karena konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak. Konflik akan makin mempertajam perbedaan pandangan, seringkali pada ideologi yang sama. Rekomendasi yang tepat untuk konflik rumah tangga yaitu berdiskusi untuk berdamai. Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, sebaiknya pasangan suami istri harus melakukan negosiasi untuk meraih kesepakatan. Dan yang kedua adalah menyamakan visi. Menyamakan visi atau kerangka hidup berkeluarga yang didasari oleh pola pikir dan tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah saling terbuka. Kunci dari penyelesaian konflik adalah tidak membahas konflik secara terus-menerus dan bisa menerima konflik dan belajar untuk menyelesaikan bersama. Strategi penyelesaian konflik menurut Nofri Susan yang tepat adalah yaitu problem solving atau bekerja sama menyelesaikan masalah. Karena dengan adanya bekerja sama memungkinkan lebih mudah dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah. Dampak positif dan dampak negatif terjadinya konflik rumah tangga. Dampak positif 1. Munculnya pribadi-pribadi yang kuat tahan uji menghadapi berbagai situasi konflik. Dan yang kedua adalah mengarahkan pada inovasi dan perubahan. Yang ketiga adalah menyadarkan bahwa ada persoalan yang perlu diselesaikan dalam hubungan orang lain. Dan yang keempat adalah membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Dan dampak negatifnya 1. Keretakan hubungan perkawinan. 2. Membuat pasangan merasa insecure. 3. Menghindar tanpa cari solusi. Materi kedua adalah kekerasan. Di sini saya mengambil contoh kekerasan dalam rumah tangga, yaitu KDRT. Apa sih faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama, perselingkuhan. Yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, campur tangan pihak ketiga. Dan yang keempat adalah bermain judi. Dan yang kelima adalah perbedaan prinsip. Masuk dalam jenis teori apa sih kekerasan dalam rumah tangga ini? Nah, termasuk teori eksistensial karena bahwa apabila kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipenuhi melalui perilaku konstruktif, maka individu akan memenuhinya melalui perilaku destruktif atau merusak, termasuk kekerasan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam bentuk kekerasan struktural,
karena ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem hingga menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar merupakan konsep kekerasan kultural. Rekomendasi yang tepat untuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu melalui jalur mediasi atau diselesaikan di luar pengadilan. Atasi dan menanggulangi kekerasan yaitu dengan cara memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Yang kedua, mengawasi tayangan televisi. Yang ketiga, memperkuat pengendalian sosial. Yang keempat, menyediakan katarsis. Dan yang kelima adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat. Dampak negatif dan dampak positif kekerasan dalam rumah tangga yaitu dampak positifnya akan ada jiwa terhadap sesuatu yang menghalangi. Kalau dampak negatifnya, banyak kasus kekerasan yang mengakibatkan korban ke rumah sakit atau mungkin sampai meninggal, dan hak asasi manusia seolah-olah tidak diterapkan, dan yang ketiga adalah membuat mental dan kondisi psikolog terganggu karena bermain fisik. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.